Dan kemudian bagaimana visi personal kita, kemudian value personal kita selaras hendaknya dengan visi lembaga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillah ajma'in. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah, kembali dalam acara ngobrol pendidikan Islam ini ya, bersama trainer kita, pembicara kita, coach kita, Bang Maman Tofani. Assalamualaikum Bang Maman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sahabat semuanya, alhamdulillah nih kita kedatangan seorang trainer, seorang pembicara yang luar biasa yang nanti kita akan gali sahabat semuanya tentang ilmu-ilmunya. Perjalanan beliau sampai menjadi trainer, bahkan sebelum jadi trainer pernah jadi anggota dewan, teman-teman. Iya kan? Dan sekarang menjadi seorang bapak dari berapa nih? 4 orang anak. 4 orang anak, Masya Allah. Saya baru masih 3 nih. Jadi nanti kita akan gali juga bagaimana sesungguhnya menjadi seorang bapak yang layak, yang memberikan kebahagiaan buat rumah tangga, buat anak-anaknya, dan juga bermanfaat untuk yang lainnya. Baik sahabat semuanya, kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai prinsip di 7 prinsip andalas cendekia. Yang pertama itu memulai sesuatu dengan basmalah. Karena kata Rasulullah, segala sesuatu yang tidak dimulakan dengan basmalah maka akan terputus pahalanya, terputus amalnya, terputus berkahnya. Jadi mudah-mudahan kita semuanya ya, podcast kali ini memberikan keberkahan, memberikan amal, dan kemudian memberikan manfaat gitu ya Bang ya. Memberikan manfaat buat kita semuanya. Amin. Gitu ya. Amin. Baik, sahabat semuanya, kita mulai langsung ya. Rasanya tidak ingin berlama-lama untuk ngobrol bareng, ngobrol pendidikan Islam bersama Bang Maman Tofani. Itu ya Bang ya. Oke. Bang Maman, ya. Ini di Andalas Cendekia ini kan Bang Maman kan sudah sering nih ya kan, mulai pertama-tama dulu gitu Bang Maman tahulah bagaimana perjalanan Andalas Cendekia. Dan Bang Maman bukan hanya tahu terhadap Andalas Cendekianya, tapi tahu terhadap sayanya yang mulai dari unyu-unyu gitu kan, unyu-unyu, kemudian kuliah gitu kan, bahkan pernah jadi selapik sepetiduran dalam tanda kutip gitu ya. Kemudian hari ini alhamdulillah Allah titipkan nang Andalas Cendekia ini. Bagaimana nih tanggapannya nih? Kalau tanggapan saya sih alhamdulillah keren ya, luar biasa dong gitu ya. Anak muda merintis ini dari bawah, mulai dari ngontrak rumah ya, gitu ya. Saya aja sebenarnya keren juga ini Yusuf gitu, bisa bikin sekolah, dan sekolahnya itu bertumbuhnya itu cepat, termasuk yang kalau dalam pengamatan saya sih pertumbuhannya itu cepat dan organik lah ya, termasuk yang kalau dalam pantauan saya itu bertumbuhnya itu organik dan ya lebih natural lah gitu, nggak terlalu banyak intervensi dari luar gitu, tetapi bisa tumbuh kuat dan ya masuk jajaran yang top 1 atau top 3 masuk lah ya untuk di Damasraya setidaknya untuk saat ini. Tapi begini Bang, bahwa basic CEO-nya, sayanya gitu kan, itu kan sarjana pertanian. Betul. Dan kemudian juga belum tahu ilmu tentang pendidikan. Bahkan pernah dikatakan bahwa sekolah ini bisa jadi akan jadi malpraktek gitu. Bagaimana sih Bang Maman sebagai coach, sebagai trainer yang selama ini mungkin berkecimpung ataupun memandang sebuah ilmu ataupun seseorang itu, bagaimana tuh kira-kira? Ya, kalau saya kan mindednya itu expert minded, expert minded.
expert itu nggak lihat dari ijazahnya, Iya, iya. tapi dari perpaduan keilmuannya, kemudian dan lebih itu dari jam terbangnya. Iya, iya. Bagaimana kesungguhan untuk nyemplung ke situ, kemudian mengasah, bertumbuh, evaluasi lagi, kemudian coba lagi gitu. Dan diperbaiki lagi sampai memang menjadi sesuatu yang ya kalau dalam bahasa apa itu kan mielinnya itu terbentuk. Mielin. Jadi expertnya itu yang penting. Jadi kalaupun tidak latar belakangnya itu sarjana pertanian, tetapi ketika value yang kita punya kemudian dengan itu kita berjalan, insya Allah ya hasilnya seperti ini gitu Insya ya. Allah. Jadi, akan luar biasa dan bisa jadi memang di luar ekspektasi gitu ya. ya, ya. Karena ada value yang diyakini dan dengan itu kita bergerak. Nah itu lebih penting dan terutama lagi itu ya memang keinginan kita untuk belajar. Masya Allah. Tidak pernah berhenti untuk belajar. Sebenarnya kan bukan dari sisi knowledge-nya, kalau orang punya knowledge kan banyak gitu ya. Ya, ya. Tetapi kemauan kita untuk belajar itu, makanya orang-orang yang otodidak itu banyak yang jauh lebih expert daripada orang yang memang dia secara keilmuannya di situ. Baik, baik. Subhanallah. Ada dua yang saya catat tadi, Bang Maman, bahwa pertama value dan kemudian tetap selalu belajar, begitu ya. Tetap selalu belajar. Kemudian tentu pertanyaannya bahwa kira-kira bagaimana sih kita untuk menemukan value itu? Kan value itu mahal gitu kan. Dan kemudian bagaimana terus motivasi kita untuk selalu belajar. Bahkan saya mengatakan tadi pagi itu sama teman-teman bahwa kita ini JSM. Apa itu JSM? Jadi santri sampai mati. Gitu ya. Jadi santri sampai mati dan kemudian belajar terus tanpa henti. Keren. Jadi ini quotes-nya ini hari ini salah satu bentuknya. Jadi santri sampai mati, belajar terus tanpa henti. Gitu ya. Kali kunci harus tahu dia. Iya, betul. Oke. Gimana tuh? Pertama tadi tentang nilai dan kemudian terus belajar ini motivasinya. Ya, pertama ya tentu kita antara visi dengan value itu yang perlu sejajar. Ya, ya. Visi kita, tujuan kita nanti akan mempengaruhi nilai-nilai yang kita yakini, yang akan menjadi spirit, yang akan menjadi identity, yang akan menjadi sesuatu yang selalu menjadi energi, kemudian penyemangat, menjadi rambu-rambu, menjadi pemagar kita dalam mencapai visi kita, dan itu value gitu ya, value, dan itu sesuatu nilai yang kita yakini gitu ya. Nah, jadi ini sangat terkait value ini dengan visi kita, dengan ya secara sederhananya tujuan kita kemana dulu gitu. Baru nanti dari situ kita akan menemukan value-value yang kita yakini, nilai-nilai yang kita yakini untuk mencapai itu semuanya. Masya Allah. Yang pertama tentang visi ya. Visi ya. Bahwa itu menjadi drive kita, iya. Dan kemudian nanti akan lahir value. Iya. Gitu Makanya saya sering nyebut itu dengan dua V, visi, value. Visi dan value. Ya. Berarti itu beriringan atau bagaimana tuh? Atau visinya dulu baru keluar value atau beriringan langsung atau gimana tuh? Kalau bagi saya sih beriringan saja. Karena begini, setiap ada visi pasti ada value sih, gitu ya. Cuman value-nya ini kan orang beda-beda gitu ya. Value yang dia yakini untuk mencapai visinya ini yang akan membersamai visinya ini, setiap orang kan beda-beda. Jadi beriringan saja. Iya, oke. Pertanyaan selanjutnya adalah tadi tuh kita sudah punya visi nih. Mungkin saya dipercayakan, diamanahkan di sini saya CEO, begitu ya. Kemudian udah punya visi nih. Ya, tentu ada value gitu kan. Tapi kita ini kan kayak saya ini kan punya pasukan 70 orang nih. Iya, betul. Ya, 70 orang. Bagaimana sih supaya 70 orang ini, ya kan, punya visi yang sama dan kemudian juga punya nilai-nilai yang sama yang kita inginkan. Gimana tuh kira-kira? Ya, kalau visi kan kita bisa merumuskan bersama gitu ya. Betul. Dan termasuk value kan ada kalau di di corporate perusahaan dan ini kan termasuk sebenarnya lembaga lah, organisasi gitu. Ada corporate value. Jadi mulai dari setiap orang kan punya nilai
dia punya visi, punya nilai yang dia yakini, dan bagaimana setiap kita kan berharap ketika kalau tadi kita berbicara ada konsolidasi mimpi, konsolidasi visi gitu ya. Ketika kita mempertemukan visi-visi yang banyak itu menjadi satu, ada satu visi perusahaan, ada visi lembaga, menjadi visi lembaga gitu ya. Sudah ketemu visi lembaga, maka selanjutnya adalah lembaga ini juga mesti punya punya value yang diyakini untuk lembaga ini dalam mencapai tujuan, dalam mencapai visinya. Apa aja nilai yang itu juga dibahas bersama, disepakati bersama, sehingga dia juga menjadi keyakinan Sebentar. bersama. Kopinya keluar kayaknya. Kopinya bisa Boleh. Kopinya ya. Alhamdulillah ini kopi ya. Ngopi kita mengobrol pendidikan Islam plus kopinya. Masya Allah. Gayo kayaknya. Kayak ngopi gayo kan. Masya Allah ya. Luar Biasanya biasa. ini sih candaan sendiri kan. Iya. Karena mantunya orang Aceh. Gitu. Iya. Masya Allah. Kopinya kopi gayo. Ini masuk value nih. Ini masuk menjadi nilai ya. Oke. Kayaknya bener nih. Terasa sekali baunya. Masya Allah. Jadi sambil menunggu kopi nih, ya masih kita lanjutin ngobrol. Oke, lanjut. Kita ngobrol ngobrol pendidikan Islam kita. Yang tadi berarti visi pribadi dan kemudian itu memang pribadi yang punya. Iya, pribadi. Kemudian juga visi dan value corporate. Iya, ada corporate value gitu ya. Ya, kita kan berharapnya itu dia selaras antara visi pribadi dengan visi perusahaan. Ketika bicara tentang value, juga selaras, sejalan antara visi pribadi dengan visi lembaga. Itu pentingnya untuk kita rembuk bersama, duduk bersama, merumuskan value, yaitu yang menjadi value lembaga kita. Karena bisa jadi ada karyawan kita misalnya yang beda antara value yang dia anut, yang dia yakini gitu ya, dengan value yang kita sepakati di lembaga, ini menjadi nilai di lembaga kita. Itu kan ya kalau bertentangan dia jadinya nggak enjoy, dia menjadi tidak menikmati, atau bahkan dia menjadi tidak nyaman ketika dia bekerja karena ada pertentangan value antara value pribadinya dengan corporate value. Nah, gitu kira-kira. Jadi sangat penting untuk menselaraskan gitu ya antara corporate value, value lembaga dengan value pribadi. Masya Allah, keren banget sahabat Cendika. Jadi value pribadi dengan value corporate ataupun lembaga itu harus selaras. Iya. Harus selaras. Misal saja lah, seorang bicara tentang keberkahan ya. menjadi value pribadinya misalnya. Sementara di lembaganya, di perusahaannya, ya keberkahan menjadi, ya mungkin bisa jadi tidak menjadi value lembaga gitu kan. Nah ini kan sering menjadi bumerang bagi seorang karyawan. Ya saya mah yang utama bagi saya berkah dulu gitu, baru yang lain. Sementara di perusahaan ya untung dulu dong gitu. Masalah berkah atau enggaknya ini nanti mah itu kan urusan akhirat gitu. Nah ini kan beda value. Ini yang kita upayakan bagaimana selaras, tidak mesti sama tetapi sejalan. Dan kalau perlu ada ikatan. Jadi personal value-nya bisa hidup bahkan bikin lebih subur ketika dia dibawa ke corporate value gitu kira. Masya Allah, dahsyat. Kemudian Bang Maman ini gimana sih pertama menggali kepada personal value para pasukan ini dan sehingga juga nanti bisa yang hari ini kita juga alhamdulillah lembaga sudah punya value yang kita inginkan. Kemudian bagaimana sih cara menyelaraskan antara personal sama itu? Tentu digali dulu dong berarti. Iya, betul. Iya, sebenarnya kalau value lembaga dulu yang ini kan. Jadi nanti personal value kita juga masuk nanti ketika rekrutmen. Itu kita sudah sosialisasikan. Betul, kalau di sini
Nah, gitu kan. Kalau di sini begini. Nilai-nilai, value-value di sini begini. Ya, dia nanti menyesuaikan. Nah, kalau dalam perjalanannya kita tinggal untuk sering-sering saja gitu ya. Ya, mengucapkannya, melafazkannya, ditulis di mana-mana gitu ya. Sehingga corporate value perusahaan itu juga menginternalisasi ke dalam nilai-nilai yang dianut oleh personal. Dan itu melekat di dalam personal. Jadi kalau bisa itu memang bicara Andalas Cendekia juga udah melekat pada personel Andalas Cendekia. Kalau dia guru Andalas Cendekia, oh berarti ini nih dia nih gitu kira-kira. Mengkarakter ya. Oh ini guru Andalas Cendekia, oh pasti jujur ini, gitulah kira-kira. Betul. Ini guru Andalas Cendekia, oh ini pasti punya integritas ini gitu kan. Ini guru Andalas Cendekia, oh ini nggak bisa nih ke TBLC nih gitu. Udah otomatis aja begitu gitu. Bener. Corporate value yang melekat melekat pada personal value. Masya Allah, keren cadas ini sahabat semua. Jadi podcast hari ini benar-benar keren cadas. Kita ketemu dengan narasumber yang keren cadas. Jadi sahabat semuanya yang belum subscribe di YouTube ini nanti segera subscribe ya. Yang mau komen segera komen ya. Nanti insya Allah kalau ada pertanyaan kita langsung tujukan ke Bang Maman Tovan insya Allah ya. Sip. Nanti sahabat semua yang dirahmati Allah ya, masih di ngobrol pendidikan Islam. Tadi kita berbicara tentang visi personal, kemudian value personal, dan kemudian bagaimana visi personal kita, kemudian value personal kita selaras hendaknya dengan visi lembaga, value lembaga yang kita junjung tinggi dan yang harusnya kita yakini dan kemudian terimplementasi, teramalkan menjadi karakter pada setiap personal begitu ya. Itu poin yang pertama. Yang kedua tadi tentang belajar tadi itu. Belajar. Ini ya, tadi kita sepakati dengan sebuah quotes, jadi santri sampai mati, kayaknya belajar terus tanpa henti. Nah, gitu tuh. Jadi santri pokoknya sampai mati nih. Ya. Belajar terus tanpa henti. Nah, gimana sih supaya memang bener kita ini memang jadi santri ini? Kadang-kadang kan kita mentang-mentang udah sarjana nih gitu kan. Udah MPD begitu kan. Wah, ngapain harus belajar dan sebagainya. Kira-kira apa yang supaya kita tetap saya ini santri gitu. Oh, saya ini masih belajar gitu. Apa yang harus kita lakukan? Pertama itu mungkin saya bukan bicara santri dalam artian ininya ya, karena bukan domain saya di situ ya. Tapi bicara belajar tanpa hentinya yang kita inikan. Ada satu, pertama itu mungkin karena tindakan kita, action kita itu sangat dipengaruhi oleh pikiran kita, maka never ending improvementnya itu mesti melekat kuat gitu ya di pikiran kita. Jadi mindsetnya itu grow mindset, never ending improvement, tidak pernah berhenti, tidak ada kata terakhir, tidak ada selesainya untuk terus improve gitu. Improve terus gitu ya. Karena di atas langit kan tetap ada langit gitu ya. Ketika kita sudah tahu, pasti masih ada yang belum kita tahu gitu ya. Kita udah mau kemanapun tetap aja ilmu Allah ini yang pasti belum kita tahu. Maka ini masalah never ending improvementnya, kemauan kita untuk tidak pernah berhenti untuk improve. Walaupun kita udah ngaku, orang pun mengakui kita expert gitu, kita ahli di situ, ahli kunci misalnya, atau ahli keluarga, ahli apapun lah gitu ya. Tetap aja di dalam keahlian kita itu ada yang belum kita ketahui. Maka mindsetnya itu yang terlebih dahulu never ending improvement, tidak pernah berhenti untuk improvement, sehingga terus bertumbuh. Ada selalu ruang kosong yang kita siapkan itu untuk diisi, sehingga dengan itu kita mau untuk terus belajar. Ketika kita sudah merasa penuh, tidak ada lagi ruang yang menurut kita yang mesti kita isi. Tidak hanya ketidaktahuan, tetapi kesadaran kita bahwa memang habis pun umur kita, semua pun sudah kita jelajah, pasti ada ilmu Allah yang belum kita ketahui. Masya Allah. Jadi never ending improvement. Never ending improvement ya. Selalu
mindsetnya harus bertumbuh. Harus bertumbuh. Berarti kita harus minum dulu nih supaya bertumbuh. Ngopi dulu. Ngopi dulu. Iya. Pak Cik, ngopi kita ini. Asik kopinya ini. Kopi Aceh nih. Iya. Ya, benar, Pak. Itu menjadi value. Enggak basa-basi. Iya. Baik sahabat semuanya, yang belum ngopi segera ngopi. Ya, yang belum subscribe segera subscribe. Ya, ingat itu ya. Kemudian tadi begitu luar biasa ya, never ending improvement. Yes. Ya. Kalau saya sih ya. secara pribadi, saya yakini itu gitu. Sehingga saya membuat saya lebih gampang untuk belajar, lebih gampang berinvestasi untuk mau belajar gitu ya. Karena itu walaupun ada yang sudah saya tahu, tapi saya meyakini ada ruang, ada celah yang itu saya pasti akan dapatkan sesuatu yang baru. Berarti kira-kira apa yang menjadi masalah kayak tentang paradigma tadi gitu. Kayak paradigma wis rasah ngoyo-ngoyo pinter bodoh gajine podo satu. Yang kedua, saya ini kan udah S2. Ngapain saya harus belajar ini? Apa yang salah itu kira-kira? Ya, karena sudah merasa cukup. Kita kan puas dalam artian kita merasa sudah punya, merasa sudah cukup, itu yang membuat kita berhenti untuk belajar. Maka puas itu sebenarnya puas dalam artian qanaah itu bagus gitu ya. Puas hati dengan apa yang sudah kita dapatkan sekarang, kita berpuas hati, kita menikmati, kita syukuri. Tetapi yang puas dalam artian negatif itu bahwa kita puas bahwa kita sudah gitu. Jadi saya ini kan posisinya ya udah cukup lah gitu kan. Saya ini kalau dari sisi pendidikan udahlah ijazah, apa yang belum gitu ya. Nah itu pasti membuat kita berhenti belajar. Betul. Tetapi ketika kita belum, saya kalau ini saya pasti ada yang belum tahu nih. Oh ini saya sudah pernah nih ikut training ini, saya sudah pernah ikut BIMTEK ini nih. Oh saya udah pernah nih di S2 saya, di S3 saya udah ada nih belajar tentang ini nih. Tapi saya yakin ini, apalagi sekarang VUCA, apalagi 4.0 gitu ya, pasti ada lagi nih sesuatu yang baru nih. Yang pasti dulu saya pelajari, sekarang dia baru keluar sekarang. Pasti ada sesuatu yang baru nih. Nah itu, jadi ketika kita puas dengan apa yang sudah kita dapatkan, puas dalam artian bukan syukur kita, bukan qanaah kita, itu hanya akan membuat kita berhenti untuk bertumbuh, berhenti untuk naik kelas, dan berhenti untuk memperbesar ruang kontribusi kita. Masya Allah ya. Makanya jangan pernah hari ini merasa dirinya benar berarti. Iya, cukup, udah punya, udah mampu. Ya. Dan yang sejenis. Quotes-nya adalah gini Bang, salah satunya, merasa salah itu benar, merasa benar itu salah. Keren, merasa salah itu benar. Ya, merasa salah itu benar, tapi merasa benar itu salah. Ya. Merasa salah ya, saya mohon maaf, dia mungkin banyak salah dan sebagainya. Akhirnya dia selalu minta maaf dan minta ampun. Tapi kalau merasa benar, ya, aba wastakbar dalam bahasa Al-Qur'annya. Jadi abai dan sombong ya. Maka kalau orang-orang yang abai dan sombong, maka dia juga itu tadi merasa benar. Jadi nggak akan pernah belajar gitu tuh. Saya nih dari Andala Cendekia nih belum ada, saya udah di sini kan. Masya Allah. Jadi apalagi yang belum saya tahu tentang pendidikan Islam ini kayak bisa jadi begitu kan. Dan itu membuat kita berhenti belajar. Kalaupun dalam hal yang dimaksudkan itu kita memang udah keren, udah tahu, udah bisa, udah mampu gitu ya. Tetapi pasti akan ada ruang kontribusi yang semestinya bisa kita isi, itu jadinya nggak terisi. Ada legacy, ada warisan yang bisa kita wariskan, itu nggak jadi warisan. Kenapa? Karena kita sudah berhenti pada titik di mana kita sudah merasa puas di situ. Masya Allah, luar biasa ya. Sahabat semuanya, ada beberapa poin yang luar biasa hari ini. Yang pertama tentang visi, ya. Kemudian value, ya. Baik, pastikan sahabat semuanya secara pribadi punya visi. Kalau tidak bermasalah juga ya Bang ya. Pasti dong, ya. Karena mau kemana, mau melangkah, mau berjalan nggak tahu. Nggak tahu, apalagi nggak punya nilai begitu ya kan? Iya. Ya nggak punya nilai, udah nggak punya visi, nggak punya nilai. Yang kan dapat itu nanti P13 ya? Betul. Apa P13?
pergi pagi, pulang petang, Pantat peot, pinggang pegel, pensiun penyakit. penghasilan pas-pasan dulu dong. Iya. Pas pensiun penyakitan, ini bahaya. Jadi sahabat semuanya nih, kalau Anda ya yang nonton daripada podcast ini tidak punya visi, akan terjadi P13. Dan pastikan tuh ya, dimanapun Anda berada, terutama di Anda sendiri ya, visi pribadi ya selaras dengan visi lembaga, sehingga lebih enjoy gitu, lebih menumbuhkan gitu ya, lebih bertumbuh baik lembaganya maupun dirinya. Dia akan enjoy mungkin kerjanya gitu. Dan yang kedua, tentang pastikan diri kita selalu never ending improvement. Selalu belajar dan belajar untuk bertumbuh ya. Karena ternyata kita walaupun S2 maupun S3 sekalipun masih banyak mungkin ada ruang-ruang yang kita belum memahaminya begitu ya Bang ya. Belum tahu, belum paham, atau ruang kontribusi sebenarnya. Kita udah tahu tetapi karena kita nggak mau belajar lagi, ada ruang kontribusi yang sebenarnya kita bisa isi di situ, jadinya nggak bisa kita isi. Apalagi di zaman revolusi industri ini ya. Oh betul. 4.0. Berputarannya cepat, semuanya berjalan begitu cepat, perubahannya begitu cepat. Baik sahabat semuanya, ada beberapa poin itu tadi. Ayo kita amalkan, kita lakukan. Jadi ngobrol pendidikan Islam kali ini benar-benar bergizi ya, benar-benar memberikan arti buat kita. Pastikan punya visi, punya value, dan pastikan kita selalu belajar dan belajar. Karena merasa salah itu benar dan merasa benar itu salah. Iya. Demikian saja, terima kasih. Mungkin ada pesan sedikit Bang pada kita sebelum kita tutup. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kita ya, kalau saya itu salah satu value yang saya yakini dan menjadi melekat pada saya itu ya memang tidak pernah berhenti untuk belajar dan mengajar. Bahkan saya ngajar itu belajar gitu ya. Jadi kalau saya ngajar ya itu saya sedang belajar gitu. Kenapa? Makanya ketika orang ngajak untuk ke yang lain pun, saya ngajarnya tetap nggak saya tinggalkan gitu ya. Walaupun saya bukan guru, tetapi ngajar itu ya belajar. Gitu Kenapa ngajar menjadi inti itu tadi? Karena ilmu itu akan tumbuh, akan melekat, akan lebih nancap, akan lebih hidup gitu ya. Ketika kita ajarkan. Jadi semakin cepat, semakin banyak kita ajarkan ilmu yang kita dapatkan, pasti di kitanya lebih nancep, kemudian manfaat juga ngalir, kemudian lebih impactful, lebih berkah. Itu kita yakin. Sehingga dengan itu kita jadi lebih ya, dari sisi knowledge, dari sisi memorinya, dari sisi daya ingatnya, dari sisi jam terbang kita lebih latihan lebih banyak. Yaitu ya kita kan sedang belajar berarti. Betul. Jadi ketika kita ulangi aja, kita mau nyampaikan, kita persiapan lagi gitu ya. Nah itu udah belajar lagi gitu. Iya. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar, dan pastikan kita memang menjadi orang-orang yang punya visi dan punya value, karena hidup sekali mesti berarti. Masya Allah, gitu ya. Luar biasa. Sahabat semuanya, tadi pesan yang luar biasa dari terakhir tadi adalah selain belajar, untuk mengkuncinya mungkin gitu ya, untuk mengikatnya, yaitu dengan diajarkan, begitu Pak ya? Diajarkan. Jangan sampai sahabat semuanya hari ini telah mendapatkan daripada ilmu-ilmu tadi, punya visi, punya value, dan selalu belajar. Yuk, ilmunya jangan hanya untuk diri sendiri, kabarkan kepada banyak orang ya, share, komen ya, subscribe daripada video ini. Maka insya Allah kita juga, kalaupun tidak bisa menyampaikan kepada orang lain, dengan men-share daripada video ini, insya Allah akan memberikan manfaat buat yang lainnya. Karena sesungguhnya penyeru kebaikan ya lebih baik daripada 1000 orang baik. Kenapa? Kalau orang baik itu hanya untuk dirinya sendiri, tapi kalau penyeru kebaikan, selain dia berbuat baik untuk dirinya, juga ngajak orang lain berbuat baik. Demikian saja. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan khilafahnya.
Kita tutup dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.